Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Manggita Dewi Juniarti dengan NIM 2202020013, Prodi S1 Farmasi semester 7. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas terkait penerapan Undang-Undang Kefarmasian disertai dengan contoh kasus pelanggaran, jenis pelanggaran, pasal-pasal yang dilanggar, dampak bagi pasien, dan sanksi atau hukum yang didapat ketika suatu apotek melakukan pelanggaran. Topik ini penting karena apotek sendiri merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan keselamatan pasien, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan di apotek, khususnya pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek, harus sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Praktik kefarmasian di Indonesia sendiri diatur oleh beberapa undang-undang. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Berdasarkan ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa yang pertama yaitu pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh apoteker. Yang kedua, apoteker harus memberikan pelayanan yang aman, rasional, dan bermutu. Yang ketiga, beberapa obat harus diberikan berdasarkan resep dokter. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka dapat menyebabkan sanksi terhadap sarana apotek dan pemilik apotek maupun tenaga kefarmasian itu sendiri. Pada video pembelajaran kali ini, kasus yang saya angkat adalah penyerahan antibiotik tanpa menggunakan resep, yaitu ketika seorang pasien datang ke apotek tanpa membawa resep, ia mengeluhkan sedang demam dan sakit tenggorokan. Kemudian ia meminta agar diberikan amoksisilin. Kemudian oleh petugas apotek tersebut langsung diberikan tanpa menanyakan terlebih dahulu resepnya ada atau tidak, tanpa screening resep terlebih dahulu, tanpa konseling yang memadai, dan tanpa penanganan apoteker secara langsung. Jadi jenis pelanggaran yang terjadi adalah penyerahan antibiotik tanpa resep dokter, yang dimana kasus tersebut termasuk pelanggaran administratif, pelanggaran etika profesi, dan pelanggaran hukum di bidang kesehatan. Pasal yang dilanggar. Beberapa pasal yang dilanggar antara lain 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal yang menyatakan bahwa sediaan farmasi harus digunakan secara aman, bermutu, dan sesuai indikasi medis. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Pasal yang menyebutkan bahwa obat keras hanya dapat diserahkan berdasarkan resep dokter. Praktik kefarmasian wajib dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang berwenang. Yang ketiga, Permenkes Nomor 73 Tahun 2016, penyerahan obat harus dilakukan disertai konseling dan informasi obat. Apoteker bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan kefarmasian di apotek. Dampak bagi pasien yaitu resistensi antibiotik, di mana ketika seseorang mengonsumsi antibiotik tanpa indikasi yang jelas dapat menimbulkan reaksi resistensi antibiotik pada tubuhnya. Di masa depan nanti kemungkinan sulit akan diobati dengan antibiotik. Yang kedua, efek samping atau reaksi alergi. Bisa saja pasien tersebut setelah mengonsumsi antibiotik dapat terjadi reaksi alergi di luar pemantauan medis. Yang ketiga, kesalahan terapi, karena belum tentu demam dan sakit tenggorokannya ini disebabkan oleh bakteri, bisa saja oleh virus atau hal-hal lainnya, sehingga antibiotik di sini belum dibutuhkan. Pun konsekuensi yang didapat ketika terjadi kejadian seperti itu yaitu sanksi administratif, di mana sanksi administratif ini terdapat teguran tertulis, pembinaan, dan pencabutan atau pembekuan izin apotek. Yang kedua ada sanksi untuk tenaga kefarmasian, yaitu sanksi disiplin profesi dan pencabutan STR atau SIPA. Yang ketiga ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini terjadi ketika
terjadi kerugian serius kepada pasien akibat pemberian obat tanpa resep yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Dari video pembelajaran ini dapat saya simpulkan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan obat keras tanpa resep dokter merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan. Yang ketiga, apoteker wajib memiliki peran penting untuk menjamin keamanan pengonsumsian obat. Demikian video pembelajaran terkait penyerahan antibiotik tanpa resep dokter yang saya buat ini. Semoga video saya bermanfaat bagi masyarakat luas dan meningkatkan pemahaman tentang antibiotik dan peraturan pelayanan kefarmasian di apotik. Sekian dari saya, terima kasih.